Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pak Riki Darman. Kali ini saya akan mencoba membahas bagaimana cara mengambil video pembelajaran di dalam kelas, di mana pengambilan video ini merupakan tugas UKIN untuk guru PPG yang ingin menuntaskan tugas pembuatan videonya. Video ini saya buat juga untuk menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman rekan guru yang mana kemarin banyak mengalami kendala dalam pembuatan video. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini supaya Anda mendapatkan video terbaru dari channel ini. Baik Bapak Ibu, di sini saya ingin jelaskan poin-poin penting dalam pengambilan video. Jadi yang pertama Bapak Ibu harus buat perencanaan konten terlebih dahulu, tentukan tujuan apa yang ingin Bapak Ibu capai dalam video tersebut. Kemudian kenapa kita harus menentukan tujuannya supaya Bapak Ibu paham dengan topik atau tema yang ingin dibuat dari video tersebut. Kemudian yang kedua, susun naskahnya. Jadi Bapak Ibu harus punya naskah yang tersusun dengan baik. Jadi ketika dalam pembuatan video tersebut Bapak Ibu sudah mempunyai naskah, bisa nanti dibuat naskah singkat agar penyampaian materinya terstruktur. Jadi kelihatan rapi nanti dalam penyampaiannya Bapak Ibu ya. Nah selanjutnya dalam pemilihan alat ini Bapak Ibu nanti bisa menggunakan beberapa alat menunjang dalam pembuatan video tersebut. Nah contohnya di sini alat yang kita pakai adalah seperti kamera, mikrofon, kemudian ada lighting atau pencahayaan. Nah, untuk pertama kita bahas dulu masalah kamera. Nah, kamera di sini yang bisa Bapak Ibu gunakan adalah contoh dari kamera smartphone atau dari HP atau handphone. Itu bisa digunakan untuk pengambilan gambar video. Kemudian, Bapak Ibu juga bisa menggunakan kamera DSLR kalau punya ya. Tapi kalau nggak punya, mungkin lebih praktis bisa menggunakan kamera handphone. Nah, selanjutnya kalau Bapak Ibu menggunakan lebih dari satu kamera, berarti Bapak Ibu harus menyiapkan handphone lebih banyak untuk angle dari beberapa sudut pengambilan videonya. Kemudian kemarin sebagai pengalaman, saya kemarin menggunakan 3 kamera. Yang pertama saya letak belakang kelas, bagian sudut, agar menjangkau semua kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Kemudian kamera yang kedua saya letakkan di tengah yang menghadap ke saya. Jadi ketika kita mau menerangkan pelajaran atau slide PowerPoint di depan, maka kamera yang di tengah menangkap dengan jelas. Selanjutnya kamera di depan kelas itu kita letakkan di bagian sudut mengarah ke siswa atau ke kegiatan pembelajaran. Nah, jadi aktivitas kelas itu nampak semuanya. Nah, itu ada 3 sudut bentuk pandangan kamera yang nanti bisa kita pakai ketika membuat video editan. Karena di dalam tugas UKIN itu kan ada 2 macam video yang diminta ya Bapak Ibu ya. Yang pertama itu video utuh. Video utuh itu yang diminta ada 2 CP atau 2 jam pelajaran. Jadi kalau Bapak Ibu membuat video harus menghasilkan 2 macam video. Yang pertama video utuh, yang kedua video edit. Nah video utuh itu diambil dari salah satu kamera yang kita ambil untuk 2 JP atau 2 jam pelajaran. Nah misalnya kalau seandainya saya kan 1 JP-nya itu 45 menit karena saya mengajar SMK. Jadi kalau Bapak Ibu di sekolah nanti tinggal dikondisikan berapa menit 1 JP-nya. Jadi kalau 2 JP saya memakai waktu 90 menit. Jadi di sini Bapak Ibu kalau untuk videonya sendiri, video utuh itu biasanya kalau dari sosialisasi pihak kampus atau Kemdikbudristek memintanya video itu kan 2 JP. Tapi kalau 2 JP itu nanti masih kurang 5 menit atau lebih 5 menit itu mungkin masih ditolerir atau dimaaf. Tapi kalau seandainya lebih dari itu sebaiknya Bapak Ibu harus antisipasi. Kalau kemarin itu saya buat ada semacam stopwatch menggunakan handphone lain. Jadi itu saya letakkan di atas meja. Jadi ketika pembelajaran itu kita lakukan, kita bisa melihat nanti waktunya di stopwatch sudah berapa lama kita melakukan pembukaan, kemudian melakukan kegiatan inti, termasuk kegiatan penutup. Biasanya yang paling rawan itu adalah kegiatan penutup. Jadi kalau untuk kegiatan pembukaan dan inti itu bisa kita gabung. Misalnya contoh saya kan 90 menit. Nah, kalau di 90 menit itu yang bagian penutup saya buat 15 menit. Jadi, yang 75 menit sebelumnya itu saya gabung dari pembukaan dan kegiatan inti. Jadi, kalau sudah tank 75 menit, saya sudah menyuruh siswa untuk mengumpulkan tugasnya dan melakukan presentasi. Kemudian nanti 15 menit berikutnya baru kita melakukan penutup. Nah, karena di penutup itu nanti akan ada semacam kesimpulan, refleksi, kemudian berdoa gitu ya. Selanjutnya, oke tadi dari segi kamera ya Bapak Ibu. Kemudian
Kemudian kita lanjut kepada, oh ya, Bapak Ibu, kalau kita menggunakan handphone, pastikan baterai handphonenya full. Jadi sangat hati-hati menggunakan handphone. Kalau belum full, sebaiknya dicas dia terlebih dahulu. Kemudian pastikan memori handphone Bapak Ibu dalam kondisi yang cukup, minimal sediakan 20 GB. Jadi untuk antisipasi. Dan sebagai saran saya, sebaiknya Bapak Ibu kalau untuk merekam video, gunakan saja yang untuk pikselnya yang 720 atau yang HD. Kalau HD itu menurut saya sudah cukup ya, jadi tidak perlu sampai full HD. Karena kalau full HD itu mungkin memakan memori nanti akan lebih banyak. Jadi takutnya nanti memori handphone Bapak Ibu nanti kepenuhan, justru nanti akan membuat rekaman videonya nanti putus di tengah jalan gitu. Jadi ini harus betul-betul diantisipasi. Sebaiknya sudah disetting terlebih dahulu ke HD, itu sudah cukup. Jadi tidak terlalu memakan banyak memori dan gambarnya pun sudah bagus. Kemudian dari segi mikrofon, pastikan mikrofon yang ada di handphone yang Bapak Ibu gunakan itu memadai atau sudah bagus. Kalau bisa dites terlebih dahulu sebelum melakukan perekaman video, karena ini sangat vital dan penting sekali. Kalau seandainya memang mic dari video Bapak Ibu itu tidak bagus, atau misalnya gini, kalau di kamera belakang atau di kamera yang kita letakkan di belakang kelas itu kan cukup jauh ya. Jadi Bapak Ibu bagusnya menggunakan mikrofon yang wireless yang versi Bluetooth, atau bisa juga nanti menggunakan handphone yang lain khusus untuk record suara dari Bapak Ibu. Nanti bisa diletakkan di saku depan agar suara Bapak Ibu jelas terrecord nantinya. Kalau saya seperti itu kemarin, saya memakai handphone yang lain untuk suara, jadi nanti tinggal dicocokkan dengan video, letak suara kita, nanti tinggal diambil di suara yang kita record dengan video, kita posisikan secara pas dengan aplikasi pengedit video nantinya. Kalau sudah pas, itu berarti bisa kita gunakan untuk melaporkan video utuhnya. Kemudian nanti untuk pencahayaan, oh ya, kalau untuk menggunakan mikrofon wireless, lagi-lagi saya ingatkan jangan lupa untuk di-charge terlebih dahulu mikrofonnya, karena kalau mikrofon wireless itu kan harus di-charge karena menggunakan baterai. Jadi takutnya nanti di tengah jalan juga mati mikrofonnya. Tapi kalau menggunakan handphone lebih bagus, karena kenapa? Baterainya lebih besar. Sementara yang kita pakai hanya untuk rekam suara, jadi untuk ketahanan baterainya juga cukup lama. Kemudian selanjutnya kita masuk ke pencahayaan. Kalau untuk pencahayaan ruangan, kalau seandainya ruangan kelas itu menggunakan gorden atau yang menutupi kelas yang menjadi gelap, sebaiknya disingkirkan terlebih dahulu atau dikondisikan terlebih dahulu supaya kelasnya menjadi terang dan suasananya dapat tertangkap dengan bagus di kamera. Jadi itu cukup menjadi perhatian untuk ruangan kelas, pencahayaannya yang bagus. Kalau perlu dihidupkan lampu mungkin bisa juga. Baik, selanjutnya poin yang ketiga adalah perekaman. Dalam perekaman ini Bapak Ibu ya, kalau seandainya Bapak Ibu menggunakan kamera, saran saya bagusnya menggunakan tripod supaya lebih stabil. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu menggunakan kameranya lebih dari satu, jadi sebaiknya satu kamera, satu tripod. Mungkin ada juga yang beranggapan bagaimana kalau videonya itu dibantu nanti dengan rekan sejawat atau teman guru. Kalau saya pengalaman kemarin, saya mengambil video pembelajaran itu tidak ada pakai rekan sejawat. Karena kenapa? Karena kalau pakai rekan sejawat atau teman guru, misalnya kalau sambil jalan-jalan di dalam kelas itu nanti cukup mengganggu konsentrasi siswa. Kemudian dalam video juga mungkin banyak ketutup dari badan rekan sejawat kita yang sedang mengambil video. Menurut saya juga akan cukup mengganggu. Makanya kemarin saya hanya menggunakan tripod untuk masing-masing kamera. Jadi kalau kameranya itu ada 3, jadi kita menggunakan tripodnya ada 3 juga. Selanjutnya di poin nomor 4 ada editing video. Nah Bapak Ibu, kita waktu membuat video mungkin ada 2 macam tugas video yang diminta. Pertama video utuh 2 JB. Kalau saya mengajar SMK itu 2 JB-nya 90 menit. Nah jadi video utuhnya 90 menit satu. Yang kedua ada video edit. Nah video edit itu ditentukan syaratnya adalah minimal 20 menit, maksimalnya 30 menit. Jadi nanti kalau seandainya kita menggunakan lebih dari satu kamera, berarti kita edit semuanya menjadi durasi antara 20 sampai 30 menit. Kemudian yang apa saja yang kita ambil, ya kita ambil itu adalah bagian-bagian penting di dalam pembelajaran kita. Contohnya pendahuluan. Pendahuluan itu kan apa aja di dalamnya. Misalnya mengucapkan salam, kemudian menanyakan kabar siswa, cek kehadiran, kemudian berdoa. Nah, itu semua bagian-bagian itu kita ambil, kemudian nanti di setiap bagian itu mungkin kita bisa buat tulisan untuk menerangkan video itu apa gitu ya. Nah, kemudian untuk editing video sendiri, itu Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi
editing video macam-macam ya. Kalau saya kemarin menggunakan Filmora, Wondershare. Jadi tergantung Bapak Ibu gunakan yang mana saja. Yang penting membuat Bapak Ibu nyaman dalam editing video. Bisa menggunakan CapCut, kemudian KineMaster bisa juga. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sunting dengan cermat. Maksudnya adalah potong bagian-bagian yang tidak perlu atau yang mungkin yang dalam kondisi diam itu nanti bisa dipotong ya. Kemudian selanjutnya bisa ditambahkan teks pada pembahasan tertentu atau kondisi tertentu bisa ditambahkan tag atau semacamnya ya yang bisa memperjelas atau mempertegas dari video kita. Untuk videonya sendiri nanti kita disuruh mengupload ke Google Drive ya. Jadi Bapak Ibu setelah membuat videonya jangan lupa diupload ke Google Drive untuk bisa dibuat linknya nanti untuk dicantumkan ke website PPG-nya karena itu yang diminta ya. Oh ya, untuk modul ajar itu sudah jelas pasti disediakan ya. Kemudian materi LKPD. Kalau saran saya untuk materi Bapak Ibu selain membuat di PowerPoint, di slide PowerPoint itu kalau bisa materinya juga di print karena takutnya nanti kalau terjadi listrik mati kita harus antisipasi. Jadi kalau seandainya listrik mati itu kita bisa menggunakan print out materi yang sudah kita buat tadi. Jadi kita bisa bagikan ke siswa print out-nya sebagai panduan bagi siswa kita. Jadi nanti kadang bisa menjadi kendala ya kalau seandainya listrik mati kita tidak bisa menampilkan materi ajar di PowerPoint atau di slide menggunakan proyektor. Kemudian saran saya untuk dalam pembuatan video ini usahakan semua sintak-sintak dalam modul ajarnya sudah dijalankan ya mulai dari pendahuluan, kemudian kegiatan inti pembelajaran, kemudian sampai kegiatan penutup usahakan berjalan sesuai apa yang sudah Bapak Ibu buat di modul ajar dan terstruktur dengan baik, tersampaikan dengan baik. Nah, saya yakin video pembelajarannya akan menjadi sangat bagus dan clear dan penilaiannya pasti juga bagus. Dan jangan lupa Bapak Ibu untuk di dalam membuat video pembelajaran untuk dicantumkan seperti kesepakatan kelas, kemudian ada ice breaking. Memang itu tidak wajib tapi bisa menjadi nilai tambah bagi kita di dalam membuat video pembelajaran. Mungkin itu Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang terlewatkan. Jangan lupa nanti silakan komen di bawah di video ini. Nanti siapa tahu bisa dibaca oleh rekan-rekan yang lain yang sedang membuat tugas video pembelajaran bisa menjadi pertimbangan bagi teman-teman yang mau membuat video pembelajarannya. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan video ini dapat membantu menjadi referensi agar video pembelajaran yang dibuat menjadi lebih maksimal dan nantinya bisa lulus PPG. Amin. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.